Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sungai Putih di Kabupaten Deli Serdang hari ini merayakan milad yang ke-37. Saya persis berada di depan kantor Balai Penelitian ini dan saya melihat sepertinya ada perayaan. Kita lihat sama-sama ada acara apa saja dalam milad Balai Penelitian Sungai Putih. Balai Penelitian Sungai Putih memasuki usia ke-37 tahun dengan mengusung tema merajut kebersamaan untuk menyongsong kejayaan Balai Penelitian Sungai Putih. Seratusan pegawai dan masyarakat penyadap karet berkumpul memeriahkan milad yang sudah lama mereka nantikan. Berlangsung penuh kesederhanaan, milad ini dirangkai dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan semua undangan termasuk anak-anak. Seperti lucky draw, ragam perlombaan, dan hiburan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Direktur Pusat Penelitian Karet Thomas Wijaya dan perwakilan Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit Suroso. Menurut Kepala Balai Penelitian Sungai Putih, Eka Nurianto, acara syukuran ulang tahun ini sekaligus momen menyatukan ikatan emosional sesama karyawan, kebersamaan, serta kekompakan. Praktis pada perayaan ulang tahun kali ini, seluruh karyawan dan penyadap karet diliburkan dan berkumpul merayakan ulang tahun perusahaan di mana mereka bekerja. Sebagai pimpinan yang baru 4 bulan bertugas di Balai Penelitian, Eka Nurianto juga telah merancang program kerja yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi Balai Penelitian Sungai Putih. Saya akan berbincang bersama Bapak Eka Nurianto selaku Kepala Balai Penelitian Sungai Putih. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak, ini saya dengar bocoran dari karyawan Bapak ini katanya sudah lama acara ini tidak dilaksanakan. Kira-kira apa Pak yang mendasari Bapak selaku pimpinan menggelar acara melibatkan warga, kemudian Purnakarya juga ada di sini Pak? Ya, dasarnya adalah bahwa kondisi Balai Penelitian Sungai Putih saat ini memang sedang sedikit terpuruk. Artinya adalah bahwa pendapatan kita dari kebun produksi itu menurun. Dan peningkatan kebun produksi mau tidak mau ini adalah harus ada kebersamaan antara seluruh pegawai kemudian juga dengan pihak manajemen. Nah, ini yang mendasari bahwa dengan adanya acara milad yang ke-37 ini kita mengusung tema merajut kebersamaan untuk menyongsong kejayaan Balai Penelitian Sungai Putih. Bapak juga kan termasuk baru di sini Pak, baru 4 bulan. Nah, kira-kira program kerja apa yang sudah Bapak susun untuk kemajuan balai ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi di awal kami kemari ke Balai Penelitian Sungai Putih, saya selalu melihat potensi apa yang ada. Setelah melihat potensi peluang apa yang ada. Nah, kami melihat atau saya melihat bahwa di kebun ini potensi sangat besar. Masih banyak produksi karet kita yang belum tergali. Nah, inilah yang akan saya lakukan. Kemudian juga Balai Penelitian Sungai Putih mempunyai 2 kebun. Kebun di Sungai Putih dan kebun di Sikijang Riau yang luasnya juga 500 hektar. Nah, ini yang sekarang sudah kami lakukan adalah membuka jalan, membersihkan lahan, semua itu dengan potensi-potensi karyawan kita sendiri. Sehingga alhamdulillah 4 bulan saya di sini kenaikan sudah dapat mencapai 30% dari awal saya datang kemari. Figur yang pernah menjabat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Eka Nurianto, dinilai berkompeten dan mampu mencetak prestasi serta mewujudkan program-program kerja yang sudah dirancang. Sebagai kerabat, Suroso mendukung sepenuhnya visi misi Kepala Balai Penelitian termasuk hal-hal sederhana sebagai upaya menjaga kekompakan antar karyawan. Saya pikir ini yang pertama ya, yang pertama ada ulang tahun seperti ini dan saya menyambut baik karena ini menggambarkan semangat pembaruan untuk ke arah yang lebih baik. Gitu. Kemudian tentang Pak Eka, memang saya dulu menjadi kepala bidang penelitian, beliau adalah sebagai kepala urusan penelitian kami, jadi kami sudah mengenal cukup lama sebenarnya di Pusat Unggulan Iptek, pengembangan Pusat Unggulan Iptek. Kemudian kami bersama-sama waktu itu meraih penghargaan IRDI Award untuk 2019. Jadi saya yakin dan menurut saya Pak Eka pasti mampu untuk membawa
Sungai Putih ini menjadi lebih baik lagi. Balai Penelitian Sungai Putih terdapat koleksi plasma nutfah karet yang awal dibangun di Indonesia. Sumber plasma nutfah berasal dari negara Brasil. Kebun koleksi tersebut memiliki populasi wheat scum lebih dari 800 genotip dan non-wheat scum lebih dari 8.000 genotip. Hasil inovasi persilangan tanaman karet diperoleh berupa rekomendasi klon karet unggul. Terkait dengan kerjasama penelitian dan komersialisasi produk dari Pusat Penelitian Karet PPK, Balai Penelitian Sungai Putih BPSP, dilakukan dengan kerjasama riset dan kerjasama operasional maupun waralaba. Kegiatan riset maupun pengujian-pengujian produk riset adalah pekerjaan utama dalam menciptakan inovasi teknologi. Karena sebuah korporasi kita juga harus. Balai Sungai Putih berpotensi ya, karena punya aset lahan yang cukup luas di Sungai Putih sendiri dan di Sekijang di Provinsi Riau. Ya. Namun dalam pengembangannya terkendala dengan modal kerja. Nah, dengan masuknya kita ke dalam grup holding PT PN 3, ada bantuan berupa modal usaha, pinjaman modal usaha yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan Balai Sungai Putih secara khususnya gitu. Sekarang dengan masuk status organisasi yang jelas, masuk ke BUMN grup PT PN 3, nah kita lebih punya peluang yang besar untuk bisa maju ke depannya. Ya. Perayaan ulang tahun Balai Pelatihan Sungai Putih Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ini disambut antusias oleh warga sekitar. Selain sebagai sarana silaturahmi, juga mengembalikan semangat kerja karyawan. Semoga ke depan, karena merupakan balai penelitian ini sudah merupakan bahagian dari pemerintah, jadi otomatis kita sangat mendukung apa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk menyongsong kejayaan yang dulunya kita ketahui bahwa perkebunan sangat-sangat maju. Ulang tahun Balai Penelitian Sungai Putih ke-37 sebagai momentum mempertegas kembali bahwa Balai Penelitian Sungai Putih adalah berstatus milik pemerintah yang bermandat penelitian dan pengembangan di perkebunan karet. Hingga saat ini, alih kelola Balai Penelitian Sungai Putih di bawah Pusat Penelitian Karet. Pusat-pusat penelitian perkebunan di bawah pengelolaan PT Riset Perkebunan Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Holding. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PKPMII Institut Teknologi Medan menggelar seminar nasional pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona di kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan. Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara serta PLT Rektor ITM. Acara yang bertajuk pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona ini bertujuan agar masyarakat tidak terlalu berlebihan dan resah dalam mengantisipasi wabah virus corona, sebab hal tersebut dapat merugikan sebagian pihak, di mana sampai saat ini Kota Medan mengalami kelangkaan masker dan masyarakat juga takut berinteraksi satu sama lain. Itu tentang sekarang wabah corona yang sudah merambat ke Indonesia kan. Jadi banyak kekhawatiran orang sekarang kan, sehingga kita lihat contoh seperti dikatakan tadi, tengok saking kekhawatiran orang itu sampai sekarang itu masker pun hilang sudah. Itu kan bentuk kekhawatiran kan. Jadi untuk mana mengantisipasi ini supaya mereka tidak khawatir, mungkin salah satu adalah bikin seminar ini supaya disampaikan kepada masyarakat nanti. Kawan-kawan kampus ini kan pergerakannya lebih dinamis ya, dan lebih luas itunya gerakan-gerakannya. Jadi kita harapkan melalui pemberian pemahaman kepada mereka itu bisa penyebaran pemahaman yang lebih baik itu kepada masyarakat juga akan lebih luas seperti itu. Pihak Rektorat juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap dengan adanya kegiatan ini dinilai mampu menyampaikan pesan yang nyata dan interaksi langsung kepada masyarakat Sumatera Utara agar lebih bijak dan teliti dalam menanggapi isu-isu miring di media sosial terkait penularan virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One, mengabarkan. Dr. Neti Iriani Simanjuntak dilantik menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelumnya, Dr. Neti Iriani Simanjuntak terpilih dari hasil musyawarah cabang IDI yang diselenggarakan di Aula Hotel Nouli, Dolok Sanggul, Rabu 11 Maret 2020. Dr. Neti Iriani Simanjuntak yang juga Direktur RSUD Dolok Sanggul dilantik langsung oleh Ketua IDI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Edi Ardiansyah untuk periode 2019-2024. Prosesi pelantikan dijalankan dengan pengambilan sumpah janji bersama jajaran pengurus IDI Kabupaten Humbahas yang dilantik. Usai dilantik, Neti mengatakan dirinya akan berusaha maksimal dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya demi mewujudkan masyarakat Humbang Hasundutan yang sehat. Ia juga berkomitmen akan mewujudkan visi misi IDI sebagai organisasi profesi kedokteran nasional yang mandiri dan berwibawa dengan prioritas meningkatkan kesejahteraan profesional para dokter di Humbang Hasundutan. Tak lupa Neti juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap visi misi Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjar Nahor, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu contoh peningkatan pelayanan tersebut adalah pelaksanaan akreditasi di pelayanan dasar kesehatan RSUD Dolok Sanggul. Acara ini pun turut dihadiri oleh Sekretaris Pemkab Humbang Hasundutan Todi Sihombing, Ketua IDI Cabang Tapanuli Utara Dr. Andi P. Sitompul, Ketua IDI Cabang Toba Dr. Freddy S. Sibarani, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Toba Dr. Libermanto, dan ratusan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjar Nahor, TV One mengabarkan. Peringatan HUT Madinah ke-21 yang jatuh pada 9 Maret 2020 berlangsung sangat istimewa. Perayaan kali ini dipusatkan di Komplek Taman Raja Batu Blok C yang merupakan karya tangan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution yang dibangunnya secara swadaya. Selama ini peringatan HUT Madinah dan perayaan-perayaan besar lainnya selalu berpindah-pindah dan menyewa lapangan karena pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki lapangan yang cukup untuk menyelenggarakan event besar. Semak belukar dan rawa-rawa yang ada di lembah komplek perkantoran kantor Bupati Mandailing Natal diubah Bupati menjadi lapangan yang sangat luas, lebih kurang 3 hektar dengan lapangan parkir di sebelahnya sekitar 2,5 hektar. Tidak hanya untuk lapangan upacara atau perayaan besar, lokasi ini juga telah menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat karena lokasinya sangat eksotis sebagai tujuan wisata.
pertanian yang ada di Mompang sudah kita izinkan dipakai dulu untuk kantor imigrasi, menunggu ada kantor yang baru. Dan alat peralatan mereka sudah disetujui oleh pemerintah daerah, sudah disetujui oleh DPR, dan barangkali bulan ini sudah mulai proses lelang. Apapun fasilitas yang diusahakan oleh pemerintah, kita dari DPR selama itu untuk kebutuhannya masyarakat, kita tidak ada hak untuk menolak, wajib kita dukung. Dalam hal ini ada fasilitas yang bisa dibuat oleh pemerintah, lapangan yang dimana besok ini kita harapkan menjadi multifungsi, ya kita dari DPR akan mengkaji dan akan mendukung sepenuhnya, asal itu untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Mandailing Natal yang ke-21 tahun 2020. Dengan semangat kebersamaan, mari bergandeng tangan kita wujudkan kemandirian daerah dengan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan dan keunggulan masyarakat Mandailing Natal. Mandailing Natal negeri beradat, taat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamun. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-21 tahun 2020. Dengan semangat kebersamaan, mari bergandeng tangan kita wujudkan kemandirian daerah dengan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan dan keunggulan masyarakat Mandailing Natal. Mandailing Natal negeri beradat, taat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di tengah penyebaran virus corona, kunjungan wisatawan ke Singapura berkurang 20.000 lebih per harinya sejak Januari lalu. Hal ini menyebabkan pemerintah Singapura bersiap memberikan penawaran menarik untuk mengundang kedatangan wisatawan setelah wabah virus corona berakhir. Singapura berharap banyak pada kunjungan wisatawan Indonesia sebagai pemasok wisatawan terbanyak kedua setelah Republik Rakyat Cina, akibat mengalami penurunan drastis kunjungan wisatawan pasca serangan virus corona. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan Indonesia 3,11 juta orang. Jumlah ini naik 3% dan tercatat sebagai salah satu yang memiliki pertumbuhan absolut tertinggi. Di mana secara keseluruhan kunjungan wisatawan ke Singapura naik 3,3% dari 2018. Yakni 19,1 juta orang dengan total penerimaan bertumbuh 0,5% sebesar 27,1 miliar dolar Singapura. Singapura itu business as usual sebenarnya, karena mungkin banyak yang lebih lagi keliru atau khawatir bisa nggak kita berlibur ke Singapura atau situasi di Singapura itu gimana. Jadi kita mau sharing pada teman-teman media dan juga travel agent, besok kita ketemu mereka juga untuk kasih tahu message yang Singapura itu business as usual. Belum ada lagi travel advisory dari Indonesia yang nggak membenarkan orang Indonesia ke Singapura untuk berlibur. Jadi saranannya hanya kalau mereka datang ke Singapura itu mewajibkan untuk praktis personal hygiene lah. Jadi cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Hampir 2.000 pensiunan PTPN 1 Chot Gire Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa mendobrak pintu masuk kantor direksi di Kebun Baru Langsa. Kemarahan mereka tak tertahankan akibat santunan hari tua yang tak kunjung selesai dibayarkan oleh perusahaan BUMN tersebut. Kondisi semakin menimbulkan kemarahan saat para pendemo mendesak direksi untuk keluar dan mempertanggungjawabkan hak-hak pensiunan. Namun direksi justru bertanya kepada para pendemo, PTP mana yang membayar habis SHT untuk pensiunan. Di mana saat ini perusahaan sedang dililit utang. Bukan beredakan, namun justru membuat suasana semakin memanas. Itu Pak baru di demo Pak. Jadi masalahnya masalah santunan hari tua. Ya, yang pembayarannya tidak jelas pembayarannya Pak. Jadi namanya santunan hari tua itu kan hak kami, hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang PKB Pak, undang-undang kami Pak. Dalam SK kami pun setiap mau pensiun itu dituangkan, ya. Tetapi sama direksi ini nggak ada etiket baik Pak. Ya, yang disampaikan berkali-kali barusan ya kita orasi ya masuk ke ruangan tapi nggak ada berkali-kali Pak, nggak ada niat baik untuk menyelesaikan SHT ini yang mencapai 2.000 orang Pak, 2.000 karyawan sudah pensiun, jumlahnya 125 miliar rupiah. Angka ini bergerak naik terus Pak, bergerak naik terus. Ini merupakan unjuk rasa kedua setelah tahun lalu tidak menemukan solusi. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah direksi berjanji akan membayar tuntutan pendemo. Dari Langsa, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Peresmian program Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT merupakan bagian dari 15 program unggulan pemerintah Aceh yang telah disusun dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022. Program unggulan itu bertujuan untuk menyediakan data yang valid dan terintegrasi yang dapat digunakan untuk semua sektor dan pelayanan masyarakat sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. PLT Gubernur Aceh sempat menyinggung persoalan pengalihan kewenangan pertanahan di Aceh. Ia mengatakan, tahun 2015 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tentang pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh. Pada tahun 2019 lalu, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan telah mengalokasikan dana sebesar 2,77 miliar rupiah untuk penyelesaian 1.500 sertifikat tanah milik masyarakat miskin.
Dari target 1.500 sertifikat itu telah terrealisasi sebanyak 1.113 bidang dan sisanya 387 bidang sedang dalam proses. Sampaikan hari ini yang sudah selesai 1.113 bidang. Kemarin dalam jumlah dalam 2019 itu bertotal semua 1.500. Karena pembuatan sertifikat miskin ini baru berjalan di 2019 ini, jadi pertengahan tahun 2019 ini baru berjalan sertifikat ini. Komunikasi terus kita lakukan dan kita konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Ya kita lihat ujungnya di mana nanti kita belum tahu lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan sudah kita lakukan. Dari Aceh, Fadli, TV One mengabarkan.